Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hari ini 17 Oktober 2021, hari Ahad. Since ramai yang request untuk analisis beberapa P. Uh, Walaupun menurut saya sendiri uh, saya kurang berminat terhadap itu. Maksud saya tu setup tu belum jelas, ya itu yang nak saya sampaikan. Setup yang sedikit bercanggah dengan cara saya trading, especially dalam penggunaan Ichimoku. Jadi pada video kali ini saya lebih memenuhi hasrat permintaan pada kawan-kawan yang request tadi tu. So dengan harapan nanti perkongsian saya ini bukanlah sebagai satu signal ataupun untuk penentu arah untuk trading. Saya hanya menganalisis. Okay, so sila pastikan korang membuat filter terlebih dahulu sebelum melakukan sebarang entry. Langsung saja. Untuk Great Britain, Yen, GJ ini salah satu pay yang diminati juga selain daripada gold. Sebetulnya GJ sudah terlalu banyak menaik gitu, terlalu jauh sudah tinggi. Namun persoalannya sekarang sampai manakah GJ akan harus naik? Okey, saya lihat dulu di sini. Okey, saya nampak di sini. Saya selalu sering katakan di sini is going to be resistant because disebabkan yang nampak di sini kan mendatar. So saya anggap di situ dalam Ichimoku saya kongsikan di sini tipnya. Di mana saja ada pembentukan pendataran, okey, yang pendataran begini, okey. So itu dianggap resistant. Ini mengikut kepahaman saya. Sila jangan banding-bandingkan dengan cara pemahaman Ichimoku di luar yang lain daripada saya. Saya adalah dengan cara saya yang tersendiri. Okey, so secara cepatnya saya melihat GJ akan terus menaik. Okey, sampai di situ. Dan di skala weekly saya juga nampak price sudah kalau kita lihat di sini, cuba saya marking ini, this the highest. Okey, secara kasar itu adalah yang previous high. Di situ, dan saya buka daily dan saya nampak di situ masih ada ruang untuk price akan meneruskan pendakian. Okey, approximately anggaran this is the price that we are looking for. So basically kita buat macam ni lah. So price expecting akan membuat satu retracement terlebih dahulu, mencari level support, dan di situ nanti price baru akan terus naik macam tu. So dari situ kita mencari peluang untuk buy. Okay, so ini secara kasarnya, dan selebihnya terpulang kepada masing-masing dalam mencari ketepatan entry agar kurang dalam floating. Okay, so macam itulah. Okay, that's GJ. So kalau saya yang bertanya tadi, so GJ inilah jangkaan saya. Okay, so expecting price akan drop for retracement. Then retracement saya selalu akan mengambil kira di kawasan yang ini. Okay, nampak yang situ adalah kinjun. So this is where saya selalu akan membuat label ni. So situ saya akan membuat buy limit, saya memulakan buy. Okay, so okay, so GJ, tapi saya jujur saya tidak akan buy GJ, bukan pasal because tidak memenuhi dan mematuhi
setup yang saya nakkan dalam trading plan saya. Okay, saya tidak akan trading buy GJ. Cuma saya hanya berkongsi analisis disebabkan beberapa kawan-kawan kita di luar sana request. Okay, so itu GJ, itu caranya, planningnya. So bagi yang request AU ni sebetulnya sudah kita ada membuat sebelum ni video video sudah saya kongsikan terlebih awal. Price akan drop sampai situ dan price akan naik. So now sekarang ni price sudah melewati level TP ni. Okay, so sekarang kemanakah hala tuju AU seterusnya? So saya melihat terlalu okay. Okay, AU masih lagi berpihak kepada, saya buang sedikit all the cluster. Okay. Ini adalah analisis sebelum ni, then alhamdulillah, so price memang membuat drop, then lepas tu naik, then sudah reach apa yang kita jangkakan, telah seperti yang kita jangkakan. Wallahualam itu betul saja kebetulan. Wallahualam, saya sendiri pun tak tahu. Cuma saja kita we try our level best dalam kita membuat satu penganalisisan. Baik, that's it. Okay, now AU saya nampak masih ada. Okay, so okay, yes. So AU, kalau saya lihat di sini, price akan meneruskan perjalanan sehingga walaupun dijangkakan lebih jauh, tetapi saya selalu tekankan dengan bahasa konservatif. Kenapa saya memilih label ni? Okay, korang sendiri nampak di situ ada satu pendataran dan label di situ. So saya anggap the price will stuck over here, this price. So after that mungkin berlaku ranging, itu terpulang sama ada drop atau naik, itu next nanti baru kita cerita lah. So sekarang if you want to go for buy, cukup sekadar this level. Okay, so price will go up until this level. Okay, walaupun jauh akan mungkin possibility dia naik, so tapi saya lebih we secure the profit first. Okay, so takkanlah dah sampai atas pun apa. So yang penting kita we catch this profit dulu, we lock this profit. So di skala time frame yang kecil kita nampak di situ macam ni lah. Okay, yes, situ. Then as usual saya akan mengambil kira this level as the turning point of retracement. So price will drop, then akan naik di situ. Okay, dari situ nanti kita akan buat buy. Okay, again saya tekankan saya tidak akan buy AU. Okay, because tidak memenuhi setup yang saya kehendaki. Okay, walaupun saya jelas mengatakan price will go up, itu sekadar memenuhi yang request. Okay, so basically AU will go up until to this price. Okay, that's a TP label. Okay, ada yang tanya juga mana stop loss. Ini yang saya agak suka nak jawab. Saya ada dua hal saja kalau sebut tentang stop loss. Saya tak ada loss. Maksud saya tak ada stop loss rugi. Yang saya ada adalah cut loss and stop loss lock the profit. So, stop loss positif, itu je. Okay, so saya cut loss kalau saya rugi ataupun saya MC. Okay, saya biarkan nak fight habis lah, macam tu lah. Okay, so mana nak stop loss jarang sekali saya letak. Tetapi kalau korang itu terpulang because very subjektif, terpulang kepada masing-masing dalam menangani satu-satu risiko.
Saya tak tahu takat mana modal korang. Okay. Uh, okay, AU macam ni. Okay, dia ada mapping plan. So next EJ. EJ more or less tidak jauh bezanya dengan GJ tadi. Saya melihat juga EJ sudah terlalu jauh menaik. So persoalannya, adakah EJ ni akan meneruskan pendakian ataupun membuat penjatuhan disebabkan sudah terlalu jauh? Okay. Saya melihat EJ akan meneruskan perjalanan, okay, pendakian, okay, di skala, okay, sini. Saya dilihat di sini adalah, okay, ada pendataran. Saya mengambil kira yang high ini dan saya di situ ada satu pendataran. So saya anggap this level, saya turunkan sedikit. Nah, ambil kira yang ni, okay, yang ni dan yang top tu. So saya menjangkakan price akan terus menaik. Okay, because disebabkan HPO daily, weekly dan malah monthly juga semua candle berada di atas Kumo. Maksud saya, kalau saya boleh berbalik kepada the basic rule Ichimoku, price semua ada di keempat time frame ni, candle semua berada di atas Kumo. Itu semudahnya mengatakan bahwasanya masih lagi di dalam keadaan bullish, okay, masih lagi dalam keadaan uptrend. So terpulang kalau siapa nak mengambil retracement post sell itu terpulang, okay. Kalau saya hanya just looking for buy, okay. So kita boleh nampak di sini, kita boleh anggap ini sebagai kita punya TP if we want to, okay. The highest yang terdekat, walaupun yang lebih jauh itu adalah yang lebih jauh. As usual, kita akan mengambil kira retracement terlebih dahulu. Kena membiasakan entry setelah price membuat satu correction. Okay, saya selalu pesan kepada trader-trader Ichimoku, budak-budak Tai Chi, if you want to do entry, pastikan price dah membuat satu correction atau pullback, okay, retracement, dan situ nanti baru kita buat entry. Okay, so situasi EJ macam tu lah. Okay, tak jauh banyak beza dengan GJ, AU pun sama, cuma saja ya gap, okay, yang peluang saja kita ambil. So EJ macam tu senarionya, walaupun masih lagi jauh, ada peluang, masih lagi ada ruang untuk price akan naik. So conservatively kita ambil whichever yang terdekat dululah. Okay, so itu EJ. Then next AN, Australia New Zealand. Ini yang saya ingin perkatakan. EJ New Zealand, this is the pay yang saya akan bermati-matian untuk go for sell by Monday. Okay, itu jelas saya perkatakan. This is the pay that I'm going to trade by Monday. Selain daripada New Zealand, saya duduk tepi dulu. Okay, I just focus New Zealand. Ianya mematuhi kriteria in my trading plan, itu je. Nah, saya perkatakan, I think budak-budak Tai Chi tahu apa yang saya perkatakan. So that's the thing. As usual, kita ambil kira price terlebih dahulu membuat satu retracement sebelum kita nak sell. Definitely saya akan mencari peluang untuk saya nampak di situ ada Chowtic candle. Okay, Chowtic candle. So situ saya akan I'm expecting price akan naik terlebih dahulu di situ, dan dari situ nanti saya akan sell setakat ni je.
Okay. This is the pay that saya nak going to trade by Monday. Okay. Selain daripada yang saya analisa di EJ, AU, NGJ, saya tak akan sentuh. Okay. For sure nak bagi tahu New Zealand, this is the pay that I'm going to sell by Monday. Okay, jelas. So then gold ramai yang tanya. Gold ramai yang tanya. Saya tak juga membuat analisis gold disebabkan begini. Ni adalah satu seperti gold sebelum ni. Kenapa saya tidak membuat satu video khusus gold? Sebab disebabkan ketidaktentuan. Okay. Seperti yang sebelum ni. Mana ya? Saya menjangkakan price sebentar. Yes. Nah, ini sudah ada. Oke, ini adalah saya yang sebut critical zone sebelum ni. So, itu dia. So, this is the analysis sebelum ni. Walaupun pada awalnya alhamdulillah price drop seperti yang kita analisis, then price drop, then stop dekat trend line dekat bawah ni. So sekarang ni kemanakah gold hala tuju gold sekarang by next week? Okay, so saya nampak gold sekarang ni macam ni. Okay, walaupun di sini ada trend line, then sudah okay tested, tested. Malahan ni juga yang dah tested and reject. Okay. Then price close the trend line yang dekat bawah ni. Saya anggap kira this level, okay, zone ni adalah zone yang agak critical. Okay. Kenapa macam ni jadinya? Okay, so price this is yang previous base. Okay, so this going to be a critical zone. Mungkin saja price akan drop. Okay, drop sampai sini dekat critical zone, dan price akan membuat ranging di sini. Okay, atas dasar itu saya tidak memberi satu kata putus sama ada price will bounce maupun price akan breakthrough. Saya tak tahu. So atas dasar itu saya lebih mengambil bersifat tidak mengelirukan kepada kawan-kawan. So saya tidak akan menganalisis terlalu jauh untuk gold sama ada price disebabkan ketidaktentuan hala tujunya, because masih lagi price tersekat di dalam critical zone. Okay, so walaupun secara teknikalnya, secara teknikal bukan dipengaruhi oleh fundamental, price masih berpihak. Kalau ditanya saya masih lagi berpihak kepada sell. Okay, kenapa saya berpihak kepada sell? Ini alasannya. Antaranya di skala weekly. Okay, tak apa. Di skala weekly, okay, saya cuba yang ni. Saya masukkan Ichimoku sini. Okay. Then H4 price berada di atas Kumo, daily masih di dalam Kumo, then weekly di bawah Kumo. So ketiga-tiga time frame ni, ketiga-tiganya menunjukkan satu ketidaksepakatan dalam memposisikan candle-candle tersebut. Maksud saya, weekly mengatakan candle di bawah Kumo, manakala daily di dalam Kumo, H4 pula di atas Kumo. So disebabkan ketidaksepakatan mengenai posisi candle, atas dasar itu saya mengambil safe side. Saya duduk tepi lah, macam itulah. Okay, unless ada satu ketetapan ketiga-tiga seperti EJ yang kita bincangkan tadi,
HPO di atas daily, di ke atas weekly, dekat atas monthly juga ke atas. So itu jelas sekali price will remain bullish. Okay, price masih lagi dalam keadaan uptrend. Berbanding dengan gold yang agak mengelirukan, okay, disebabkan tiga-tiga tidak memberi satu sepakat kata yang sama. Atas dasar itu saya pulangkan saja kepada kawan-kawan dalam membuat satu-satu keputusan. Saya tidak akan memberi hala tuju. Saya takut nanti korang akan keputusan boleh mencelarukan pikiran lah macam tu. So walaupun kalau ditanya kepada saya masih berpihak kepada sell. Okay, pasal weekly dan monthly masih berpegang kepada kalau saya berpegang kepada time frame, high time frame masih lagi berpihak di bawah, okay, di bawah lebih kepada bearish. Okay, so namun sampai untuk trading hari minggu depan saya belum lagi dapat memberi kata putus. So mungkin saja saya akan update on Tuesday di manakah kedudukan candle. Seandainya candle berada di bawah Kumo daily di situ, then saya akan go for sell. Okay, seandainya candle tu close dekat bawah ni, then saya akan buka satu lagi analisis khusus untuk gold. Dan di situ baru saya mau membuat keputusan. By now I don't have any confirmation untuk sama ada saya buy kah untuk sell kah dekat gold. So saya tidak ada, disebabkan masih lagi dalam keadaan kawasan critical zone. So itu saja yang dapat saya kongsikan hari ini. Apa-apa pun ini hanyalah satu perkongsian belaka daripada saya. Jangan terlalu percaya sangat, because of I believe you have your own technique and system dalam membuat satu filter sebelum korang trading. So lagipun mungkin saja besok akan berlaku gap ke whatsoever. So itu boleh merubah kedudukan analisis hari ini. Dan faktor fundamental juga saya tidak memasukkan tentang fandi. Saya agak jujur saja saya agak kurang tentang fandi. Saya lebih kepada technical. Okay. So apa yang saya harapkan dengan sharing ni korang dapat sedikit sebanyak tahu tentang cara penggunaan cara saya dalam membuat satu-satu analisis dalam menggunakan khususnya indikator Ichimoku. So itu saja yang dapat saya kongsikan hari ini. Apa-apa pun mudah-mudahan kita terus profit minggu depan dan hari-hari seterusnya. Akhir kalam, trust yourself, trust your analysis and be yourself. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.